Bab 2271. Memperoleh teknik pedang abadi Guntur. Li Qingfeng tahu bahwa Jenderal Abadi Petarung Langit telah muncul di Istana Abadi Guntur. Dengan bantuannya, saintes Linglong, saintes Laut Darah, saintes Kayu Jernih, dan yang lainnya akan aman. Li Qingfeng tahu betapa kuatnya Jenderal Abadi Petarung Langit. Namun, Lili juga tahu bahwa Jenderal Abadi Pejuang Langit tidak bisa bertahan lama. Ia memiliki energi iblis di dalam tubuhnya yang menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, Lili berencana untuk menguasai teknik pedang abadi petir lebih cepat, sehingga ia bisa keluar dan membantu Jenderal Abadi Pejuang Langit. Lili memiliki esensi vital suci dan kekuatan guntur di dalam dirinya, serta energi abadi dari tanah abadi. Ia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam mata kanannya. Dengan cara ini, kemampuan kewaskitaannya dapat melihat lebih jauh dan lebih jelas. Dia bisa melihat pergerakan Thunder Immortal Phantom, termasuk langkah-langkahnya. Singkatnya, hantu abadi Guntur beresonansi dengan kekuatannya dan Guntur Dao Surgawi, membentuk esensi Guntur dengan pedang abadi Guntur. Kekuatan Guntur menjalar melalui udara dan melumpuhkan musuh, lalu ia dapat memenggal kepala lawan dengan satu tebasan. Namun tidak mudah untuk menyerang musuhnya dengan dahsyat. Biasanya, musuh makhluk abadi adalah makhluk abadi, musuh orang suci juga setidaknya orang suci. Seseorang harus bergerak sangat cepat jika ingin menyerang musuh di alam yang sama. Kecepatan pedangnya harus lebih cepat dari angin, kilat, dan guntur, sehingga musuh tidak punya waktu untuk bereaksi. King Feng Li dapat melihat semua ini karena kemampuan kewaskitaannya. Ia terus berlatih dengan pedang abadi guntur di tangan kanannya. Tak lama kemudian, ia pun menguasainya. King Feng Li mengangkat pedang abadi guntur secara perlahan, tetapi tangannya bergerak dalam garis lurus, yang merupakan cara serangan terpendek dan tercepat. Kemudian dia menebas pada sudut 90 derajat ke depan, menciptakan busur dan membentuk energi pedang 5 warna. Energi pedang menembus kehampaan dan langsung meretakkan ruang. Hantu abadi petir menyadari sesuatu dan berbalik. Namun, Lili tidak dapat melihat wajah hantu dewa petir dengan jelas. Ia hanya dapat melihat bahwa hantu itu tingginya lebih dari 2 meter, dikelilingi oleh petir 5 warna. Sepertinya dewa petir itu terlahir dengan petir di sisinya. Petir juga memancar dari kedua mata hantu abadi petir. Petir dari mata kiri memiliki 5 warna, sementara mata kanan samar-samar menunjukkan 6 warna, meskipun warna ke-6-nya sangat lemah. Beruntungnya, King Feng Li memiliki kemampuan clairvoyance sehingga ia dapat melihat hal-hal yang tidak terlihat sama sekali oleh orang lain. Mengusir. Tiba-tiba, petir berwarna zamrud melesat keluar dari petir 6 warna di mata kanan Thunder Immortal Phantom, lalu memasuki mata King Feng Li. Dia merasakan perih di mata kanannya saat air mata berdarah keluar, membuatnya merasa seperti akan menjadi buta. King Feng Li menutupi mata kanannya dengan tangan kanannya dan menggeram kesakitan. Namun, sesaat kemudian ia merasakan sensasi dingin yang menyegarkan di mata kanannya. Sepertinya matanya bermutasi, pembuluh darahnya berevolusi dan menjadi lebih kuat. Li King Feng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya bisa melihat lebih jauh dan lebih jelas. Ia bahkan bisa melihat menembus kehampaan. Ia melihat lubang hitam dan pecahan ruang di kehampaan, tetapi ada batasannya. Ia hanya bisa melihat kehampaan sejauh 1000 meter. Namun, penglihatannya bisa mencapai lebih dari 10.000 meter di dunia nyata. Melalui gerbang Istana Pedang Abadi, King Feng Li melihat Jenderal Abadi Petarung Langit tengah bertarung dengan Tetua Batu Langit, sementara Dewa Darah tengah terperangkap dalam formasi 5 elemen oleh Tian Xingming. Mata Li King Feng berbinar-binar. Ia berpikir, kemampuan clairvoyance-ku telah berkembang. Hebat! Selain itu, King Feng Li punya firasat bahwa mata kanannya bisa melepaskan petir. Ia menjalankan mantra guntur perlahan-lahan dan menyalurkan petir 5 warna ke mata kanannya. Kemudian, ia menatap ke depan, menembakkan kilatan petir. Warnanya 6 warna, yaitu merah, hitam, biru, hijau, ungu, dan zamrud. Zamrud adalah warna tambahannya. Itu adalah hadiah dari Thunder Immortal Phantom. Li King Feng sangat gembira, karena ia merasa bahwa petir 6 warna itu lebih kuat daripada petir 5 warna. Li dengan cermat mengamati jurus ketiga teknik pedang abadi petir dengan cahaya 6 warna. Ia dapat mengingat semua gerakannya dengan jelas saat ini. Dia dapat melihat semua detail seperti berada di bawah mikroskop ultra. Li membungkuk kepada hantu Dewa Petir. Ia tahu hadiah dari Dewa Petir ini mengandung kekuatan misterius. Kemudian hantu itu perlahan menghilang di ruang pedang abadi guntur, dan juga di dunia ini. Li mulai mengayunkan pedang abadi guntur seperti yang dilakukan hantu abadi guntur. Setelah satu tebasan, langit dan bumi runtuh, matahari dan bulan meredup. Setelah beberapa saat, King Feng Li menguasai jurus ketiga teknik pedang abadi guntur.
Dia telah mencoba dan gagal berkali-kali, tetapi akhirnya dia berhasil. Energi spiritual Lili Feng memancar dari ruang di dalam pedang abadi guntur. Ia menggenggam pedang itu erat-erat, dengan kilatan petir 6 warna di matanya. Ia merasa penuh kekuatan. Meskipun ia hanya seorang Saint kesempurnaan, pedang abadi guntur mampu melancarkan serangan tingkat setengah abadi. Lili Qingshan berubah menjadi bayangan dan berlari keluar. Ia ingin segera membantu Jenderal Abadi Pejuang Langit dan Dewa Darah. Dia bergerak sangat cepat, memasuki kehampaan dalam satu langkah, dan muncul di aula istana dengan langkah berikutnya. Pada saat ini, semua yang lain sedang bertarung dan Jenderal Abadi Petarung Langit hampir kelelahan. Tentu saja, para master dan tetua itu sama sekali tidak bisa mengancam Jenderal Abadi Pejuang Langit. Bahayanya berasal dari energi iblis di dalam dirinya. Ia perlu menekan energi iblis itu dengan petir 5 warnanya. Tetapi dia menggunakan guntur untuk menyerang para kultivator itu dan tidak punya cukup tenaga tersisa untuk menekan energi jahat itu. Energi iblis hitam mulai menggerogoti tubuh Jenderal Abadi Pejuang Langit. Sebuah lubang raksasa muncul di perutnya, dan energi spiritualnya pun ikut rusak. Bab 2272. Jaring Abadi Laba-Laba Beku. Tetua Batu Langit, Yi Binghan, Yi Fan Feng, Orang Suci Api Hitam, dan Nenek Bunga Plum melihat energi iblis yang tak terkendali dalam diri Jenderal Abadi Pejuang Langit. Mereka senang dan terus menyerangnya dengan harta dharma mereka. Kehampaan meledak, ruang hancur, dan waktu runtuh. Petir 5 warna pecah di bawah serangan. Tetua Batu Langit dan yang lainnya menjadi bersemangat. Mereka ingin mempercepat dan membunuh Jenderal Abadi Pejuang Langit di sini. Itu kesempatan langka. Jika Jenderal Abadi Pejuang Langit pulih dari energi iblis, mereka takkan bisa mengalahkannya lagi. Lagi pula, orang ini dikenal sebagai master nomor 1 di bawah Dewa Petir. Dia terkenal bahkan di antara para dewa dan telah menghancurkan beberapa sekte Saint kesempurnaan. Patriark sekte Saint 5 elemen dibunuh olehnya setelah menerobos ke level abadi. Tetua Batu Langit memandang Yi Binghan dan berkata, "Aku ingat kau punya jaring abadi laba-laba beku. Itu alat setengah abadi. Jebak dia dengan itu, lalu kita bisa membunuhnya." Yi Binghan mengangguk dan mengeluarkan jaring raksasa dari cincin interspatialnya. Jaring ini berwarna hitam, dengan tulisan-tulisan jimat di atasnya. Tampak seperti simbol orang suci, tetapi sebenarnya simbol abadi dengan kekuatan Dao abadi. Jaring itu disebut jaring abadi laba-laba beku, yang terbuat dari jaring laba-laba beku, binatang iblis tingkat setengah abadi, dicampur dengan urat naga dan cairan esensi beku berusia 500.000 tahun. Itu adalah perangkat setengah abadi dan terkenal di daftar perangkat setengah abadi. Perangkat itu telah membunuh 2 master level setengah abadi. Yi Binghan melemparkan jaring itu ke udara. Jaring itu membesar ribuan kaki dengan cepat, dan mengunci kekosongan, waktu, dan ruang di sekitarnya secara bersamaan. Itu menciptakan alam kematian di atas kepala Jenderal Abadi Pejuang Langit. Jenderal Abadi Pejuang Langit ingin menghindar. Namun, di saat berikutnya, Penatua Batu Langit berteriak, teknik gravitasi 80.000 kali. Kekuatan hisap yang mengerikan tercipta di bawah Istana Abadi Guntur, yang langsung mengunci Jenderal Abadi Pejuang Langit di tanah. Ia tak bisa bergerak sama sekali. Bahkan para master sekte lainnya juga terkunci di sana. Penatua Batu Langit benar-benar kuat sebagai master level setengah abadi. Teknik gravitasi 80.000 kali miliknya bahkan lebih kuat daripada teknik gravitasi 30.000 kali milik King Feng Li. Jenderal Abadi Petarung Langit memperlihatkan ekspresi membeku dan ingin melawan. Tetapi energi jahat di dada dan perutnya mulai menyebar lagi dan hendak menggerogoti seluruh tubuhnya. Dia harus menyisihkan sebagian tenaganya untuk menekan energi jahat hitam itu. Dia dikunci oleh teknik gravitasi 80.000 kali dan tidak bisa bergerak, dengan jaring abadi laba-laba beku menutupi kepalanya. Dia dalam bahaya serius. Jenderal Abadi Petarung Langit tahu dia tidak akan berakhir baik kali ini saat menghadapi energi jahat, Tetua Batu Langit, dan yang lainnya saat dia terjebak. Lili melihat pemandangan ini setelah memasuki aula istana dengan pedang abadi guntur. Tatapannya dingin. Untungnya, dia datang agak terlambat. Jika dia datang sedikit lebih awal, dia mungkin juga akan dikunci oleh teknik gravitasi 80.000 kali milik Tetua Batu Langit. Lili King Feng tetap waspada. Ia tahu Tetua Batu Langit sangat kuat, terutama dalam teknik gravitasi. Lili tidak menyerang Tetua Batu Langit, karena ia harus menghancurkan jaring abadi laba-laba beku dan membunuh Yi Binghan terlebih dahulu. Ia juga lawan yang tangguh. King Feng Li terbang di atas Jenderal Abadi Petarung Langit, lalu mengayunkan pedang abadi guntur ke jaring abadi laba-laba beku. Dengan suara retak yang dahsyat, jaring itu terpotong menjadi 2 oleh pedang abadi guntur, jatuh ke tanah, dan cahaya di atasnya juga meredup. Yi Binghan memuntahkan darah setelah melihat jaring laba-laba beku abadi miliknya hancur.
Jaring ini disempurnakan oleh Yi Binghan selama ribuan tahun dan telah terhubung dengan pikirannya. Pikiran dan jiwanya juga terluka parah ketika jaring itu dihancurkan. Yi Binghan menunjuk Li Qingfeng dan berkata dengan marah, "Bajingan, beraninya kau menghancurkan jaring laba-laba beku abadi milikku. Kau mencari kematian." Qingfeng Li tidak menanggapi tetapi langsung menembakkan petir 6 warna dari mata kanannya. Kekuatannya bahkan lebih dahsyat daripada petir 5 warna, dan kekuatannya meningkat di Istana Abadi Guntur, menyatu dengan petir 5 warna di sekitarnya, meledakkan kehampaan, dan menghantam Yi Binghan dengan dahsyat. Jepit tepuk. Yi Binghan terbakar dan terus melangkah mundur, hampir jatuh ke tanah, dengan semua rambutnya berdiri. Ia tampak menyedihkan. Teknik Qingfeng Li benar-benar kuat. Qingfeng Li setengah level lebih rendah dari Yi Binghan, tetapi dia adalah satu-satunya di alam suci yang dapat mengalahkan setengah abadi. Saintes bulan cerah dan saintes 3 warna terkejut melihat Li Qingfeng. Mereka tidak menyangka Li Qingfeng akan muncul. Mereka takut Li Qingfeng akan memberitahu orang lain bahwa mereka telah membunuh putra suci gravitasi dan putra suci Frost. Jika itu terjadi, mereka akan diburu oleh kedua sekte suci tersebut. Sang saintes bulan cerah sangat kejam, jadi dia memutuskan untuk membunuh Qingfeng Li terlebih dahulu. Sang santa bulan cerah berkata kepada Yi Binghan, "Senior, muridmu, putra suci Frost, dibunuh oleh Lily. Tolong balaskan dendamnya." Yi Binghan menunjukkan semangat membunuh yang lebih besar setelah mendengar kata-kata sang santa bulan cerah, "Kau petani itu, Li Qingshan. Beraninya kau membunuh muridku. Aku takkan pernah membiarkanmu lolos." "Botol setengah abadi api beku," teriak Yi Binghan sambil mengeluarkan sebuah botol. Tingginya lebih dari 2 kaki, dengan pola bunga teratai di atasnya. Teratai-teratai ini berwarna putih dan bening, tetapi terdapat tulisan-tulisan jimat hitam di atasnya, yang tampak menyeramkan dan mengerikan. Botol ini disebut Frost Flame Half Immortal Bottle dan terkenal di dunia para kultivator. Seorang master setengah abadi menghabiskan waktu 100.000 tahun untuk menempanya dengan Frost Hell Flame dari kutub utara, dan Frost Hellstone selama 500.000 tahun. Api itu bisa melepaskan api putih bersuhu 15.000 derajat, yang jauh lebih mengerikan daripada api merah. Para pembudidaya diri akan berubah menjadi genangan darah dalam api ini, dan jiwa mereka akan merasakan sakit yang luar biasa. Banyak iblis, hantu, dan mereka yang berasal dari klan darah dilahap oleh botol setengah abadi api beku dan berubah menjadi abu. Bab 2273. Botol setengah abadi api beku. Yi Binghan membuka tutup botol setengah abadi api beku dan melepaskan api putih, yang diarahkan ke Qingfeng Li. Api membakar kehampaan dengan panas yang mengerikan. Bahkan petir 5 warna pun tampak takut pada api ini dan minggir. Namun, Qingfeng Li menjadi gembira saat melihat api putih itu, seakan-akan ia melihat makanan lezat. Api emasnya telah berevolusi menjadi 15.000 derajat dan perlu melahap lebih banyak lagi, tetapi api normal tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Qingfeng Li merasa api putih mungkin merupakan pilihan yang baik. Dia berdiri diam tanpa rasa takut, membiarkan api putih membakar dirinya. Saat api putih hendak menyentuhnya, Qingfeng Li mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam api putih itu. Para master dan tetua lainnya semuanya terkejut saat melihat Qingfeng Li menangkap api putih Yi Binghan. Apa yang terjadi? Api putih Yi Binghan bersuhu 15.000 derajat dan bisa membakar segalanya. Itu api spesial yang memiliki kekuatan es dan api. Bagaimana mungkin Li Qingfeng bisa menangkapnya dengan tangan kosong? Benar. Bahkan para master setengah abadi pun tak akan berani menyentuh api putih itu. Qingfeng Li terlalu aneh, berani melawan api bersuhu 15.000 derajat dengan tubuhnya. Lagi pula, itu adalah api tingkat setengah abadi. Para pembudidaya mandiri di sekitarnya berdiskusi dengan tatapan terkejut. Mereka semua meremehkan Li Qingfeng sebelumnya. Mereka mengira dia hanyalah seorang petani dari planet lain dan tidak ada apa-apanya di hadapan para guru dan tetua sekte suci ini. Mereka pikir mereka bisa membunuhnya dengan mudah. Namun mereka baru mengetahui kekuatan sesungguhnya dari Qingfeng Li setelah bertemu dengannya, karena semua guru dan tetua di sini tidak akan berani menyentuh api putih itu dengan tangan mereka. Lagi pula, api putih ini berada pada level setengah abadi, dan bahkan lebih kuat daripada beberapa harta dharma setengah abadi. Selain para tetua di sekitarnya, Yi Binghan juga sangat terkejut, dengan sedikit kebingungan di matanya. Dia meragukan tingkat kekuatan Qingfeng Li sebelumnya dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa membunuh Frost Shen-san, seorang santo tingkat kesempurnaan yang telah memahami hukum Dao besar. Semuanya menjadi jelas sekarang. Li Qingfeng sekuat monster. Kekuatan tubuhnya juga luar biasa, di samping pedang abadi guntur miliknya. Wajah Li Qingfeng memerah, dan tubuhnya gemetar. Ia merasa lapar akan makanan lezat. Dia melahap api putih langsung setelah menangkapnya, memurnikannya dan menyerapnya dengan api emas.
Api emas telah mencapai 15.000 derajat sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat berevolusi lebih lanjut karena kurangnya api kuat lainnya sebagai makanan. Setelah melahap sebagian api putih, Golden Flames langsung meningkat 1000 derajat, mencapai 16.000 derajat panas. King Fengli menjadi sangat gembira saat merasakan peningkatan Golden Flames. Dia menatap Yibing Han seperti serigala menatap kelinci. Botol setengah abadi api beku pun berubah menjadi makanan lezat di mata Li King Feng. King Fengli merasa bahwa api emas akan mencapai tingkat yang mengerikan dan menjadi salah satu metode serangan terkuatnya setelah melahap semua api di dalam botol. Li King Feng menunjukkan sedikit rasa jijik saat menatap Yibing Han, dan berkata, botol setengah abadi api bekumu terlalu lemah. Bahkan tidak bisa membakar kulitku. Memalukan sekali. Sebaiknya kau serang aku dengan semua apimu. Yibing Han tahu bahwa King Fengli sedang memprovokasinya, tetapi dia masih kesal. Botol setengah abadi api beku miliknya sangat terkenal di seluruh alam semesta. Botol itu telah menghancurkan banyak iblis dan hantu. Bahkan mereka yang berada di level setengah abadi pun tidak sebanding dengannya. Namun kini seorang pemuda menertawakannya sambil membawa botol setengah abadi api beku miliknya, yang membuatnya sangat marah. Yibing Han berkata dengan marah, King Fengli, dasar petani sombong. Apa kau tidak tahu aku hanya melepaskan 1% apiku sebelumnya? Jika aku melepaskan semua api itu, seluruh istana abadi Guntur bisa runtuh. Li King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina, Yibing Han, berhentilah membual. Coba lepaskan semua apimu, dan aku akan menunjukkan cara menahannya dengan tubuhku. Aku akan menjadi milikmu sepenuhnya jika aku menggunakan harta dharma lainnya. Baiklah. Kalau kau mau mati, aku akan memberimu. Yibing Han tak sabar menyaksikan Li Li mati untuk meredakan amarahnya. Arai api es halus. Yibing Han berteriak dan memasukkan energi setengah abadinya ke dalam botol api es setengah abadi. Tulisan jimat pada botol tersebut menghasilkan beberapa bunga teratai putih, melepaskan semburan energi panas. Itu adalah energi khusus Frost Flame. Semua tetua di sekitarnya terkejut dan buru-buru mundur. Lily belum pernah melihat kekuatan botol setengah abadi api beku, tetapi para tetua itu pernah melihatnya sebelumnya. Jika botol itu menyemburkan seluruh apinya, bahkan bisa menghancurkan 10 planet. Yibing Han membuka penutup Frost Flame Half Immortal Bottle dan merapal mantra bersamaan, melepaskan semua api di dalamnya. Frost Flame menciptakan suara retakan yang besar setelah muncul, melelehkan seluruh kehampaan di sekitarnya, menciptakan satu dan lain lubang hitam. Total ada 99 bunga teratai dengan tulisan talisman di botolnya. Bunga-bunga itu tampak seperti bunga teratai putih, tetapi sebenarnya adalah flame arai yang terbuat dari White Frost Flame. Kekuatannya ratusan kali lipat lebih besar daripada nyala api tunggal. White Frost Flame sangat istimewa di alam semesta ini, yang berbeda dari api merah, biru, hitam, ungu atau bahkan emas. Api itu diekstraksi dari es yang membeku. Hanya es yang berumur 500.000 hingga 1 juta tahun yang dapat menghasilkan api. Bahkan petir 5 warna pun ketakutan setelah teratai api beku muncul. Mereka mundur dan tidak berani menyerang. Jenderal Abadi Petarung Langit juga terkejut, karena dia tahu seberapa kuat api beku putih itu. Bab 2274. Pertarungan antara api. Api beku putih sangat terkenal sejak zaman kehancuran alam semesta. Api ini dianggap sebagai salah satu dari 50 api teratas di alam semesta. Jenderal Abadi Pejuang Langit berkata dengan keras, si kecil, awas. Teratai api beku putih tidak mudah dihadapi. Mereka dapat membentuk susunan api dan menghasilkan energi serangan 100 kali lebih kuat. Lily tersenyum dan berkata dengan santai, senior, jangan khawatir. Aku punya cara untuk menghadapi mereka. Golden Flame-nya tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan bernafsu melahap White Frost Flame. King Fengli menyalurkan api emas dan melepaskannya. Api emas mengalir melalui meridian, otot, dan tulangnya dari inti suci, berkumpul di bagian atas jari telunjuk kanan dan jari tengahnya. Ia bagaikan peri, menyala-nyala dan menari, bersiap menyerang kapan saja. Ini pertama kalinya Golden Flame begitu bersemangat. Ia selalu berada di bawah kendali Lily secara pasif ketika ia mengalahkan kultivator lain sebelumnya. Namun kali ini, ia ingin menyerang secara aktif. Lily mengarahkan tangan kanannya ke depan sambil berteriak, maju, melahap. Di tengah suara ledakan udara yang keras, Golden Flame melesat keluar dengan kecepatan lebih cepat dari kilat, menghantam White Frost Flame. Keduanya mencapai 15.000 derajat dan keduanya merupakan api yang terkenal di alam semesta. Api emas hanya 5.000 derajat sebelumnya, tetapi meningkat menjadi 15.000 derajat setelah melahap semua jenis api lainnya. Saat ini, suhunya setara dengan setengah abadi. Fitur yang paling penting dari Golden Flame adalah melahap. Ia dapat melahap api yang levelnya sama,
atau bahkan api yang sedikit lebih panas darinya, lalu mengubahnya menjadi energinya. Api beku putih juga bukan api biasa. Itu adalah api khusus yang dihasilkan dari es yang membeku. Es biasa tidak bisa menghasilkan api. Jadi, api itu sangat langka dan merupakan salah satu harta paling berharga di dunia. Api itu juga sangat panas. Dua api yang dahsyat saling bertabrakan, menciptakan lubang raksasa seketika. Lubang hitam itu kosong tanpa isi. Seluruh ruang, waktu, dan ordo Dao surgawi terbakar habis menjadi abu, tak tersisa. Api itu seperti dua anak laki-laki yang terbakar, menyebar dengan panas yang mengerikan. Meskipun para pembudidaya diri yang kuat telah mundur jauh, mereka masih merasakan panasnya. Rambut mereka hangus, dan kulit mereka hampir meleleh. Para guru dan tetua itu terkejut. Mereka buru-buru menyalurkan esensi vital mereka dan menciptakan selubung cahaya pertahanan raksasa. Yi Binghan terkejut saat melihat King Feng Li berani melawan api beku putihnya dengan api emas. Yi Binghan menunjuk Li King Feng dan berkata, "Sungguh tak terduga, kau mendapatkan api emas dari sein emas yang legendaris, dan kau telah meningkatkan panasnya hingga tingkat ini. Api itu tidak kalah kuat dari api es putih milikku." Li King Feng tersenyum dan berkata, "Kita lihat saja mana yang lebih kuat. Api es putihmu atau api emasku?" Para master dan tetua di sekitarnya sedikit terkejut setelah melihat Li King Feng bertarung melawan Yi Binghan secepat ini. Mereka juga ingin tahu api terkenal mana yang lebih kuat. Saintes bulan cerah dan saintes tiga warna sangat kesal di sisi lain. Mereka berbohong sebelumnya. Putra Saintes tidak dibunuh oleh Li Feng, karena ia mati di tangan saintes tiga warna, dan putra Saint gravitasi dibunuh oleh saintes bulan cerah. Mereka sangat ingin Yi Binghan mengalahkan dan membunuh Li, tetapi ternyata itu tidak realistis. Li King Feng terlalu kuat. Dia mendapatkan pedang abadi petir, dan apinya juga tak terkalahkan. Mengapa dia tidak mengeluarkan api sekuat ini saat bertarung dengan mereka? Mungkinkah Li King Feng memiliki kartu yang lebih kuat di tangannya? Saintes bulan cerah dan saintes tiga warna saling berpandangan dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka berdua punya firasat buruk saat ini. Api emas dan api es berpadu di langit. Energinya saling bertabrakan di udara. Yang satu memancarkan cahaya keemasan bagai matahari, sementara yang lain memancarkan cahaya putih bagai bulan. Mereka saling menyerbu dan ingin melahap satu sama lain. Niat membunuh muncul di mata Li Qingshan saat ia berpikir, aku tak pernah menyangka api es putih juga memiliki kekuatan melahap. Tapi, kekuatannya tidak sekuat api emas. Biar ku tambahkan sedikit. King Feng Li menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah. Esensi darahnya sangat berharga dan kuat, dengan kekuatan garis darah Devourer dan darah naga di dalamnya. Ia meneteskan darahnya ke dalam api emas di depannya. Setelah menyerap darah esensi Lili, api emas terus bergetar. Jelas sekali ia memperoleh energi yang kuat. Panasnya meningkat dengan cepat, dan melepaskan kekuatan melahap yang lebih kuat dengan bantuan darah esensi King Feng Li. Golden Flame bagaikan monster raksasa bermulut lebar, dan langsung menggigit sebagian White Frost Flame, mengubahnya menjadi energinya sendiri. Suhunya meningkat hingga 17.000 derajat setelah itu. Namun, panas White Frost Flame menurun setelah sebagiannya dilahap oleh Golden Flame, mencapai 13.000 derajat. Dengan yang satu jatuh dan yang lain bangkit, Golden Flame menjadi lebih agresif dan terus menggigit White Frost Flame. Yi Binghan sedikit terkejut dan menunjukkan ekspresi dingin setelah melihat ini. Dia berkata dengan dingin, King Feng Li, dasar bajingan, menggunakan darah esensimu untuk membantu Golden Flame melahap apiku. Kau pikir aku tidak punya darah esensi? Aku sudah setengah abadi, dan darah esensiku lebih kuat darimu. Yi Binghan menggigit jari telunjuknya dan setetes darah menetes keluar. Hanya satu tetes, tetapi mengandung energi abadi di dalamnya. Seolah ada dunia lain yang dikelilingi energi abadi dan penuh vitalitas dalam darahnya. Namun, di sisi lain, darahnya penuh dengan semangat membunuh dan seolah hendak menghancurkan segalanya. Bab 2275. Panas 30.000 derajat. Yi Binghan melemparkan darah esensi setengah abadi ke depan, menembus kehampaan. Ruang di sekitarnya tak mampu menahan energi dalam darahnya. Darah itu runtuh dan memasuki Frost Flame bersama darahnya. White Frost Flame meningkatkan suhunya dengan cepat setelah menyerap setetes darah esensi setengah abadi, mencapai 17.000 derajat, yang setara dengan Golden Flame. Segala sesuatu di sekitarnya langsung menguap. Api beku putih mengandung energi yang lebih kuat saat ini, dengan energi abadi, perintah Dao surgawi, naskah jimat, dan hukum di dalamnya. Ini bukan lagi pertarungan antara Golden Flame dan White Frost Flame, melainkan pertarungan antara Li King Feng dan Han Yibing, dan merupakan pertarungan darah esensi mereka. Orang yang memiliki darah saripati yang lebih kuat dapat membuat apinya lebih kuat, kemudian dapat melahap api milik orang lain.
King Feng Li sangat percaya diri dengan garis keturunannya, karena darah esensinya mengandung kekuatan garis keturunan Dewa Serigala di samping garis keturunan pemakan dan darah naga. Setiap kekuatan garis keturunannya luar biasa dan terkenal bahkan di era liar atau era chaotic di alam semesta. Khususnya, garis keturunan pemakan miliknya disebut sebagai 10 garis keturunan teratas di alam semesta, yang tidak kalah kuatnya dari garis keturunan primordial, garis keturunan primitif, dan garis keturunan menjangkau langit. Para master dan tetua lainnya tidak menyerang. Mereka semua diam-diam menyaksikan pertarungan antara Yi Binghan dan Li Qingfeng. Dalam kesan mereka, Yi Binghan adalah seorang master setengah abadi, dengan perangkat setengah abadi di tangannya. Yang terpenting, ia memiliki garis keturunan abadi Frost, yang, dalam legenda, merupakan keturunan dari seorang abadi. Garis keturunan ini terkenal di seluruh alam semesta. Dikatakan bahwa Frost Immortal telah mencapai tingkatan Immortal King, yang mana tak terkalahkan di alam abadi yang luas. Petani Li Qingfeng ini berani membandingkan kekuatan garis keturunannya dengan Yi Binghan. Dia mencari kematian. Benar, garis keturunan Yi Binghan adalah keturunan Raja Abadi. Ia bisa melahap segalanya. Sepertinya Yi Binghan akan menang. Dia akan melahap darah esensi Li Qingfeng bersama api emas. Para tetua itu semua sangat percaya pada Yi Binghan, dan semuanya mengira King Feng Li akan kalah. Namun anak anjing hitam dan ular pemakan langit mencibir dengan nada menghina di belakang Jenderal Abadi Petarung Langit setelah mendengar diskusi mereka. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa kuat garis keturunan King Feng Li, tetapi keduanya mengetahuinya dengan cukup baik. Kekuatan garis keturunannya pasti bisa masuk 10 besar di alam semesta. Bahkan garis keturunan leluhur ular dan garis keturunan leluhur anjing mereka tidak sebanding dengan Lily. Namun, Lily jarang menggunakan kekuatan garis keturunannya, karena terlalu kuat dan luar biasa. Ia tidak ingin terdeteksi oleh musuh di alam abadi. Namun kali ini berbeda. Li Qingshan berada di Istana Abadi Guntur, yang berisi energi khusus yang dapat menyembunyikan kekuatan garis keturunan Li Qingshan. Terlebih lagi, musuhnya sangat kuat. Ia hampir tidak mungkin menang tanpa bantuan garis keturunannya. Gemuruh. Di tengah tatapan kaget orang-orang di sekitarnya, pusaran hitam tercipta di depan Golden Flames. Semua orang tercengang dengan mulut ternganga. Seperti yang mereka lihat, Golden Flames berwarna kuning kemasan. Bagaimana mungkin ia membentuk pusaran air hitam yang melahap? Tampaknya itu adalah efek dari darah saripati King Feng Li. Ketika Golden Flames membentuk pusaran air hitam, White Frost Flame juga menciptakan pusaran air putih. Pusaran air putih itu seperti lubang putih di alam semesta, yang bersesuaian dengan lubang hitam, tetapi tidak sekuat itu. Lubang hitam itu memancarkan skrip jimat ketertiban, membentuk satu dan lain busur dan lingkaran, tampak sangat menyeramkan. Ia melahap lubang putih itu seluruhnya dengan daya hisap yang kuat. Meskipun lubang putih terus berjuang, ia akhirnya dimakan dan diubah menjadi energi lubang hitam. Ketika lubang putih menghilang, White Frost Flame kehilangan dukungan daya dan langsung meredup. Suhu pun turun. Golden Flames memanfaatkan kesempatan itu dan membentuk pusaran air kemasan, mencabik-cabik White Frost Flame, mulai melahap dan memurnikannya. White Frost Flame tak mau kalah. Ia berjuang keras, memancarkan simbol-simbol es putih, dan ingin melepaskan diri. Namun Golden Flames tidak akan melepaskannya dengan mudah setelah menangkapnya. Golden Flames menggunakan kekuatan penuhnya untuk membentuk 4 pusaran air emas dan mengelilingi White Frost Flame di tengahnya, lalu menyerap semua energi putih sebagai miliknya sendiri. Golden Flames menjadi sangat ganas dan ganas dengan bantuan darah esensi King Feng Li. Setelah beberapa saat, Golden Flame melahap White Frost Flame sepenuhnya, mengubah energi dan suhu menjadi miliknya sendiri. Suhu Golden Flames meningkat secara bertahap dari 17.000 derajat menjadi 18.000, 19.000, 20.000, dan akhirnya 30.000 derajat. Kehampaan di sekitarnya terbakar dan meleleh. Ia menguap dan hanya menyisakan lubang raksasa di sana. Api emas membakar dan menciptakan lubang hitam. Api emas yang panas bahkan membakar petir 5 warna di Istana Abadi Guntur menjadi abu. 5 petir warna-warni lainnya terus mundur dan tidak berani mendekat. Selain angkasa dan petir 5 warna, bahkan tanah pun meleleh. Itu adalah tempat tinggal Dewa Petir, dengan semua bangunannya terbuat dari batu abadi. Namun, beberapa batu abadi tidak mampu menahan panasnya api emas, yang menunjukkan betapa mengerikannya api itu. Meskipun para tetua telah mundur cukup jauh, mereka masih dapat merasakan panas yang mengerikan dari api emas. Mereka sama sekali tidak meragukan bahwa api itu dapat membakar dan menghancurkan tubuh mereka. Yi Binghan memucat karena terkejut. Ia tak menyangka Golden Flame akan melahap White Frost Flame miliknya dari botol. White Frost Flame adalah harta karun berharganya selama 500.000 tahun ini. Harta karun itu menghabiskan banyak waktu dan tenaganya. Namun,
Harta karun itu menjadi santapan dan akhirnya dilahap oleh Golden Flames. Bab 2276. Mengungkap kebenaran. Yi Binghan membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah karena marah. King Fengli sangat gembira setelah merasakan panas di udara yang disebabkan oleh api emas. Ia berpikir, suhunya mencapai 30.000 derajat yang luar biasa. Hebat sekali. Aku bisa membunuh Yi Binghan dengan satu serangan sekarang. Tetapi King Fengli tidak melakukan ini, karena ada keterbatasan api emas. Lily hanya bisa menggunakannya 3 kali. Ia sudah menyalakan api sekali, dan masih tersisa 2 kali lagi. Ia tidak berencana menggunakannya di sini. Ada tetua kuat lainnya di sekitarnya. Dia tidak bisa menghadapi mereka semua jika menggunakan ketiga kesempatan di Yi Binghan. Lily mengulurkan tangan kanannya dan menarik api emas kembali ke telapak tangannya. Api itu terus menyusut dan akhirnya berubah menjadi kilatan api emas kecil. Api emas bagaikan kupu-kupu yang menari-nari di tangan Lily, lalu memasuki tubuh Lily dan tertidur dengan tenang. Yi Binghan menyipitkan matanya. Ia tidak menyangka Lily King Feng memiliki kekuatan tubuh yang begitu kuat hingga mampu menahan api bersuhu 30.000 derajat. Dia juga menunjukkan sedikit kebingungan, karena dia menyadari bahwa Li King Feng bisa dengan mudah membunuhnya dengan api emas. Tapi mengapa Li King Feng tidak melakukannya? Li King Feng tersenyum tipis dan berkata, Yi Binghan, kamu pasti bingung kenapa aku tidak membunuhmu dengan api emas. Biar aku tanya saja, kenapa aku harus membunuhmu? Yi Binghan tercengang dengan ketidakpercayaan di matanya. Yi Binghan menunjukkan niat membunuhnya dan berusaha keras untuk membunuh Lily. Namun, Lily tidak mau membunuhnya. Mengapa demikian? Yi Binghan telah hidup selama lebih dari 1 juta tahun, tetapi dia masih tidak dapat memahami apa yang dipikirkan King Fengli. Di sisi lain, saintes 3 warna dan saintes bulan cerah tampak sangat kesal. Mereka merasa Li King Feng akan mengatakan yang sebenarnya. Mereka berdua berteriak, Senior Yi Binghan, balaskan dendam putra suci Frost dan bunuh Lily. Petani ini telah membunuh murid kesayanganmu. Lily Feng melirik ke arah saintes bulan cerah dan saintes 3 warna. Ia menunjukkan ekspresi dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saintes bulan cerah dan saintes 3 warna keduanya bergidik dan merasakan aura kematian dari tatapan King Fengli. Mereka berbalik dan berkata kepada Tetua Batu Langit, Tetua Batu Langit, putra suci gravitasi juga dibunuh oleh Lily. Kau harus segera membunuhnya untuk membalas dendam muridmu. Penatua Skyrock mengangguk dan melangkah maju, melepaskan semangat membunuh yang kuat. Setiap kali dia melangkah, dia menghentakkan kaki ke tanah dengan suara keras yang seakan-akan akan menghancurkan langit dan bumi. Dia langsung mengoperasikan teknik gravitasi 80.000 kali dan mengunci King Fengli di sana. King Fengli sedikit mengernyit dan merasa kesulitan menghadapinya. Dia telah mempelajari teknik gravitasi tetapi hanya bisa melepaskan teknik gravitasi 30.000 kali, yang jauh dari sebanding dengan Penatua Batu Langit. Lily Feng tidak berkata apa-apa. Ia berdiri diam sampai Tetua Batu Langit mendekat. Kemudian, ia mengangkat kaki kanannya dan melangkah kecil ke depan. Penatua Skyrock menyipitkan matanya dan berkata dengan terkejut, tidak mungkin, kau bisa bergerak dengan teknik gravitasi 80.000 kali lipat milikku. Li King Feng tersenyum tipis dan berkata, aku hanya bisa bergerak sedikit, tapi belum bisa lepas untuk saat ini. Tapi aku tidak berencana untuk kabur. Kau tahu kenapa? Tetua Skyrock menggelengkan kepalanya dan tidak mengerti. Li Qingshan tersenyum dan berkata, Penatua Batu Langit, Yi Binghan, jika aku bilang aku tidak membunuh putra suci gravitasi dan putra suci es, akankah kau percaya? Tetua Batu Langit dan Yi Binghan menggelengkan kepala dan berkata dengan nada menghina, King Fengli, berhenti bicara omong kosong. Kami percaya pada saintes bulan cerah dan saintes 3 warna. Kau, rakyat jelata, masih berbohong setelah membunuh murid-murid kami. Kami tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Lily tetap tenang tanpa ekspresi apapun. Ia tidak terganggu oleh Tetua Batu Langit dan Yi Binghan. Lalu dia tersenyum dan berkata, aku tahu kau tidak akan percaya padaku. Tapi kau akan tahu apa yang terjadi setelah aku menunjukkan sesuatu padamu. King Fengli mengeluarkan orb rekaman dari cincin interspatialnya. Ia memasukkan sebagian kekuatan sucinya ke dalam bola itu. Lalu bola itu mulai berputar dan menampilkan gambar-gambar. Itu adalah adegan saintes bulan cerah dan saintes 3 warna membunuh putra Saint gravitasi dan putra Saint Frost belum lama ini. Di dalam bola ini, terlihat jelas bahwa putra suci gravitasi dan putra suci Frost terluka parah dan tidak bisa bergerak. Sang putri bulan cerah mengambil pedang panjang dan memenggal kepala putra suci gravitasi. Di arah lain, saintes 3 warna juga memenggal kepala Frost Saint Sun dengan pedang panjang. Tiba-tiba, mereka semua berhenti bertarung di Istana Abadi Guntur, dan mulai menontonnya dengan kaget dalam keheningan total.
Tetua Batu Langit dan Yibing Han terus gemetar. Mereka tak berdaya menyelamatkan murid-murid mereka saat menyaksikan kedua wanita kejam itu membunuh mereka di dalam bola itu. Kita celaka. Si brengsek Li King Feng itu merekam semuanya. Wanita suci bulan cerah dan wanita suci tiga warna menjadi pucat karena terkejut. Mereka selalu berencana membunuh Lily. Mereka tidak pernah menyangka Lily bisa mengendalikan semua ini dan menggunakan tipu daya itu untuk melawan mereka. Semua rencana mereka sia-sia saat itu. Lily tersenyum dan berkata, Penatua Batu Langit, Yibing Han, sekarang kau mengerti. Saintes bulan cerah dan saintes tiga warna membunuh Putra Sein Gravitasi dan Putra Sein Frost. Bukan aku. Kau harus membalas dendam pada mereka. Tetua Batu Langit dan Yibing Han segera berbalik, dengan hukum dao besar pada mereka, menyerbu ke arah saintes bulan cerah dan saintes tiga warna dengan penuh amarah. Mereka sangat membenci kedua wanita itu yang telah membunuh pengikut mereka. Catatan dalam recording orb merupakan bukti sahih tentang bagaimana pengikut mereka mati. Bab 2277. Meminjam tangan orang lain untuk membunuh. Para master dan tetua di sekitarnya juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa saintes bulan cerah dan saintes tiga warna akan membunuh Putra Sein Gravitasi dan Putra Sein Frost. Aneh sekali. Tapi mereka tidak menggali terlalu dalam. Lagi pula, kebenaran tetaplah kebenaran. Tak seorang pun bisa berbohong tentangnya. Penatua Batu Langit mengerahkan energi abadinya dan membentuk telapak tangan abadi raksasa, menghancurkan langit dan bumi, menggenggam petir lima warna di tangannya, dan menghantamkan ke arah wanita suci bulan cerah. Ia ingin menghancurkan wanita kejam ini menjadi lumpur daging. Di arah lain, Yibing Han juga mengayunkan telapak tangannya ke saintes tiga warna, karena dia telah membunuh muridnya. Mereka berdua memanjakan murid-murid mereka dan mengajarkan semua teknik kepada mereka. Mereka harus membalas dendam saat itu juga. Tian Xingming telah menjebak Blood Immortal dengan arah 5 elemen. Saat ini, ia sedang mencoba membunuh Blood Immortal dengan energi abadinya. Tiba-tiba dia merasakan saintes bulan cerah sedang dalam bahaya dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Tian Xingming mengerti apa yang terjadi setelah berpikir sejenak. Namun, saintes bulan cerah adalah murid kesayangannya. Ia tak bisa membiarkannya mati. Tian Xingming melepas bendera susunan 5 elemen dan membiarkan darah abadi keluar. Mengusir. Dia melemparkan bendera susunan 5 elemen ke langit dan membentuk tabir cahaya pertahanan raksasa, yang menutupi bagian depan saintes bulan cerah. Selubung cahaya menghantam telapak tangan abadi tetua Batu Langit dan menimbulkan suara memekakkan telinga. Ruang dan waktu langsung hancur berkeping-keping, menciptakan dunia hampa. Saintes bulan cerah menjaga hidupnya di bawah perlindungan bendera susunan 5 elemen. Di arah lain, Nenek Plum Blossom juga menyadari sesuatu. Ia mengeluarkan sebilah pedang panjang. Pedang itu selebar 2 jari dan panjang 1,8 meter, dengan pola bunga plum di atasnya. Bunga-bunga itu abadi, dengan energi abadi di dalamnya. Nenek Plum Blossom menebas ke depan dengan kuat, membentuk 100 ledakan energi pedang bunga plum. Energi pedang merobek kehampaan dan menghantam telapak tangan Yibing Han. Pedang itu mematahkan telapak energi abadi dan menyelamatkan sang santa tiga warna. Lily berdiri diam sambil menyeringai. Ia tahu rencananya berhasil. Ketika ia mengeluarkan bola perekam, ia tahu para tetua ini tidak akan tinggal diam dan menyaksikan murid-murid mereka mati di tangan orang lain, yang akan menyebabkan perkelahian di antara mereka. Semua ini berada di bawah kendali Li Qingshan. Tetua Batu Langit dan Tian Xingming terkunci dalam pertempuran. Keduanya adalah master setengah abadi dengan kekuatan yang setara. Meskipun Tian Xingming memiliki keunggulan atas Tetua Batu Langit, tetua tersebut dipenuhi amarah dan menggunakan seluruh kekuatannya, mencoba membalaskan dendam muridnya. Di arah lain, Yibing Han dan Nenek Plum Blossom juga terlibat dalam pertarungan sengit. Mereka juga merupakan master setengah abadi. Mereka adalah para master atau tetua senior dari sekte-sekte suci tingkat kesempurnaan. Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang kuat dan telah berkultivasi sangat lama. Harta dharma dan teknik mereka sangat kuat, bahkan dapat menghancurkan seluruh ruang. King Feng Li mundur ke sisi Blood Immortal, menciptakan tabir cahaya pertahanan raksasa di depannya untuk melindungi Blood Immortal, Linglong Saintes, dan Blood Sea Saint dari ledakan energi. Jenderal Abadi Petarung Langit menatap King Feng Li dengan sedikit terkejut. Dia mengirimkan transmisi suara, "Si kecil, kamu sudah menguasai jurus ketiga teknik pedang abadi petir." Li Qingshan mengangguk dan berkata, "Terima kasih, senior, untuk bagian ketiga pedang ini. Karena itulah aku bisa mempelajari jurus ketiga." Jenderal Abadi Pejuang Langit merasa puas dan berkata, "Anak kecil, meskipun kau hanya seorang Saint kesempurnaan, teknik pedang abadi petir cukup kuat untuk membantumu membunuh para master tingkat setengah abadi. Setelah kau mencapai tingkat setengah abadi,
pedang itu dapat membunuh para abadi sejati. Lily mengangguk dan mengirimkan transmisi suara, "Senior, aku bisa membunuh para tetua itu dengan pedang abadi guntur. Tapi kupikir lebih baik membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Lalu aku bisa menghabisi nyawa mereka dengan pedang itu ketika mereka semua terluka." Jenderal Abadi Pejuang Langit menjawab, "Tian Xingming, Tetua Batu Langit, Nenek Bunga Plum, dan Yibing Han semuanya adalah master setengah abadi. Pertarungan ini tidak akan segera berakhir. Aku bisa membawamu ke istana sisi lain terlebih dahulu, dan kau bisa mengambil warisan lain dari Dewa Petir. 3 hal terpenting di antara warisan Thunder Immortal. Selain Thunder Immortal Sword, ada Thunder Immortal Chen dan Thunder Origin. Ada 5 istana samping di Istana Abadi Guntur. Yang hitam adalah Istana Eliksir Abadi, yang merah adalah Istana Pedang Abadi. Kamu sudah pernah ke 2 istana ini. Aku akan melewatkannya. Yang biru itu Istana Harta Karun Abadi, ada beberapa baju zirah abadi di dalamnya. Tapi kebanyakan sudah rusak. Baju zirah abadi yang kupakai ini berasal dari tempat ini. Yang ungu itu Istana Asal Guntur. Asal Guntur ada di sana. Dan yang hijau itu Istana Susunan Abadi. Ada formasi susunan yang disebut Susunan Abadi 9 Guntur. Kalau kau bisa memecahkan formasi ini, kau bisa mendapatkan nyanyian abadi Guntur. Setelah mendengar penjelasan Jenderal Abadi Petarung Langit, King Feng Li jadi paham betul tentang struktur Istana Abadi Petir. Li telah mendapatkan sepertiga warisan Dewa Petir. Ia akan mendapatkan seluruh warisannya setelah mengambil asal petir dan mantra Dewa Petir. Namun, Li telah berjanji kepada batu giling hitam putih untuk memberinya asal Guntur. Tentu saja Li akan menepati janjinya. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Jenderal Abadi Pejuang Langit Senior, aku ingin pergi ke Istana Susunan Abadi Hijau dan mengambil nyanyian abadi Guntur terlebih dahulu." King Feng Li tahu seluruh Istana Abadi Guntur kini menjadi medan perang, dengan Tian Xingming, Tetua Batu Langit dan yang lainnya bertarung di dalamnya. Namun, King Feng Li juga memahami bahwa pertarungan itu pada akhirnya akan berakhir, dan masih ada beberapa tetua lain yang tidak terlibat dalam pertempuran ini. Li perlu meningkatkan kekuatan serangannya. Ia ingin sekali mengendalikan petir 5 warna di Istana Abadi Guntur. Setelah itu, ia bisa menggunakan semua petir 5 warna untuk melawan para master dan tetua tersebut. Jenderal Abadi Pejuang Langit mengangguk dan berkata, "Baiklah. Aku akan membawamu ke Istana Susunan Abadi yang hijau." Mengikuti Jenderal Abadi Petarung Langit, King Feng Li mundur bersama anak anjing hitam, ular pemakan langit, Dewa Darah, orang suci Linglong, orang suci Laut Darah, dan orang suci Kayu Jernih. Semua kultivator lainnya fokus pada pertarungan antara Tian Xingming dan Tetua Batu Langit. Tak seorang pun menyadari bahwa Li King Feng dan yang lainnya telah pergi. Bab 2278 9 Guntur Abadi. Tak lama kemudian, Jenderal Abadi Pejuang Langit memimpin King Feng dan yang lainnya, dan mereka mencapai sebuah istana hijau yang besar. Istana ini mempunyai luas permukaan arsitektur yang sama dengan Istana Pedang Abadi, yaitu sekitar 100.000 meter persegi, tetapi terbuat dari batu abadi berwarna hijau. 3 kata besar, Istana Susunan Abadi, terbaca di depan istana hijau besar ini. Kata-kata itu penuh kekuatan, dan diukir dengan aksara segel guntur khusus, yang memancarkan sedikit kekuatan guntur. Kekuatan guntur meledakkan seluruh kehampaan, yang membuat siapapun yang melihatnya pun gemetar. Sekilas terlihat keterkejutan di mata King Feng, karena dia jelas merasakan adanya susunan besar di dalam Istana Susunan Abadi di hadapannya. Susunan itu aktif dengan sendirinya, dan melepaskan guntur 5 warna tanpa henti. Lebih dari separuh guntur 5 warna di dalam Istana Abadi Guntur dihasilkan di sini. Jenderal Abadi Pejuang Langit berkata, "Anak kecil, arai abadi 9 guntur ada di balik gerbang ini. Jika kau ingin mendapatkan mantra abadi guntur, kau harus memecahkan arai abadi 9 guntur ini. Semuanya tergantung padamu. Aku telah menjagamu di luar gerbang, dan menghalangi para master dan tetua sekte lain untuk datang ke sini dan mengganggumu." King Feng mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Abadi Petarung Langit, lalu mengaktifkan energi abadi internalnya, seraya dengan kuat mendorong gerbang hijau di depannya, dan langsung mendorong gerbang itu hingga terbuka, lalu dia melangkah masuk. Tepat saat King Feng memasuki gerbang, lautan guntur muncul di depan matanya. Ada warna merah, biru, hitam, hijau, dan ungu di dalam lautan guntur. Kelima warna itu terjalin dengan guntur, berputar tanpa henti, dan suara, percikan, yang keras terdengar saat ia menerjang ke arah King Feng. Tangan kanan King Feng mencengkeram kuat ke depan, sambil segera menggenggam guntur 5 warna itu dalam tangannya, lalu dia mengaktifkan mantra guntur internalnya untuk menyerap semua guntur 5 warna itu. Sejak mempelajari teknik pedang abadi guntur yang ketiga, pemahamannya tentang dao guntur semakin mendalam.
Ia dapat dengan jelas membedakan kekuatan guntur-guntur ini, sehingga ia dapat dengan mudah menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Akan tetapi, saat King Feng ingin terus maju, tubuhnya terpental ke belakang, dan jalan pun terhalang. Itu karena ada susunan besar di dalam istana ini. Formasi-formasi ini hidup dan merupakan susunan abadi 9 guntur. Susunan 9 guntur abadi ini sangat istimewa, karena terdapat 9 batu abadi di dalamnya. 9 batu abadi ini ditempatkan di 9 posisi berbeda dan memiliki satu posisi lebih banyak daripada posisi 8 diagram. Susunannya tampak hidup dan saling terkait. King Feng mengaktifkan mata penetrasi kanannya untuk melihat menembus kehampaan, dan segala hal lainnya, seraya ia memeriksa dengan cermat kelemahan dari Nine Thunder Immortal Array. Namun, setelah memeriksa cukup lama, King Feng tidak menemukan kekurangan apapun. King Feng tahu bahwa array abadi 9 guntur ini adalah array tingkat abadi yang sesungguhnya. Dengan kemampuan clairvoyance-nya saat ini, ia tidak dapat mengungkap misteri yang lebih dalam. King Feng harus meminta bantuan dari Raja Malam Kegelapan, dan dia berkata, "Senior Raja Malam Kegelapan, bisakah kau datang untuk melihat susunan kelas abadi ini untukku?" Jiwa Dark Knight Monarch terbang keluar dari tubuh King Feng, dan dengan matanya dia mengamati dengan saksama Nine Thunder Immortal Array di hadapannya. Setelah Kaisar memeriksanya sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Si kecil, aku bisa menangani formasi setengah abadi ini secara alami." Namun, formasi 9 guntur abadi ini diatur oleh Dewa Guntur, dan aku juga tidak bisa melihatnya. King Feng mendesah dalam-dalam saat dia mengejar Raja Malam Gelap. Raja Malam Kegelapan selalu menjadi kekuatan dan strategi terkuat bagi King Feng, karena Kaisar mengetahui banyak hal. Tidak hanya dalam hal pelatihan, ia juga sangat ahli dalam formasi, pusaka dharma, senjata, dan keterampilan lainnya. Sekarang, bahkan Kaisar pun tidak dapat melihat kelemahan dari 9 guntur abadi ini, dan King Feng tahu bahwa semuanya bergantung pada dirinya sendiri. King Feng memutuskan untuk menggunakan fisika dan energinya untuk menyelidiki kelemahan dan titik-titik pada susunan ini. Kaki kanan King Feng melangkah menuju array abadi 9 guntur di depannya. Tepat saat kaki kanannya melangkah, 9 sinar guntur dilepaskan dari array abadi 9 guntur di depannya. 9 sinar guntur ini memiliki 9 warna, dan memiliki 3 sinar guntur lebih banyak daripada 6 sinar guntur milik King Feng sebelumnya. 3 sinar tambahan warna guntur adalah abu-abu, kuning, dan oranye. Ketiga jenis guntur ini mengandung kekuatan tak terkalahkan yang tiba-tiba menyambar tubuh King Feng, membuat tubuhnya terpental. Ia jatuh terbanting ke dinding, terpental kembali, lalu memuntahkan darah. Kilatan keterkejutan muncul di mata King Feng, saat ia berkata, "Pantas saja ini array abadi 9 guntur, dan guntur 9 warna ini sungguh luar biasa kuatnya. Lebih kuat daripada guntur 5 warna dan 6 warna yang pernah kutemui sebelumnya." King Feng tahu bahwa disinilah Dewa Petir telah menempatkan nyanyian Dewa Petir, dan ia bisa melatih guntur 9 warna di sini. Itu adalah guntur terkuat di langit dan bumi, ia harus memilikinya, bahkan jika ia terluka parah. King Feng tidak akan pernah menyerah. King Feng menahan rasa sakit di tubuhnya, sambil mengaktifkan mantra petir internalnya. Ia ingin menyerap guntur 9 warna ini. Namun, sesaat kemudian, King Feng menyadari bahwa ia bisa melatih 6 warna petir tersebut. Ia bisa menyerap merah, hitam, biru, hijau, dan hijau rumput. Namun, 3 guntur lainnya, abu-abu, kuning, dan oranye, masing-masing sangat kuat dan memiliki kekuatan yang lebih istimewa daripada 6 warna sebelumnya. Bahkan nyanyian guntur milik King Feng pun tak mampu mengatasinya dalam waktu singkat. Tiba-tiba, mata King Feng berputar, dan ia memikirkan solusi yang bagus. Karena bahkan tubuhnya maupun mantra petirnya tidak dapat menyerap guntur ini, mengapa ia tidak bisa menggunakan pedang abadi petir di tangannya? Perlu diketahui, pedang abadi guntur adalah perangkat kelas abadi, dan sama dengan 9 guntur sebelumnya. Pedang ini berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Dewa Guntur. Memikirkan hal ini, tanpa ragu lagi, ia segera mengayunkan pedang abadi gunturnya. Pedang pertama menghancurkan planet ini, dan saat ia mengayunkannya dengan kuat ke depan, seberkas cahaya pedang 5 warna pun terbentuk. Tepat saat cahaya pedang 5 warna itu muncul, ia bertabrakan dengan guntur 9 warna di sisi lain, dan terdengarlah suara gemuruh yang menghancurkan langit. Pada saat berikutnya, King Feng merasakan sesuatu yang mengejutkan telah terjadi, dan pedang abadi guntur menyerap guntur dalam guntur 9 warna. Percikan, percikan. Dengan suara keras, pedang abadi guntur menyerap sinar guntur 9 warna ke puncak pedangnya. Pedang abadi guntur awalnya memiliki guntur 5 warna, tetapi kini bertambah 4 warna, sehingga menjadi 9 warna. Warna-warna tambahannya adalah hijau rumput, abu-abu, biru, dan oranye.
King Feng melihat bahwa pedang abadi guntur dapat menyerap guntur 9 warna, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Tanpa ragu sedikit pun, ia terus mengayunkan pedang abadi gunturnya. Setiap ayunan pedang yang ia buat meluncurkan teknik pedang yang berbeda. Tak lama kemudian, ia menggunakan pedang pertama untuk menghancurkan planet, lalu pedang kedua untuk menghancurkan langit dan bumi. Setelah menggunakan kedua teknik pedang ini, ia dapat dengan mudah menangkap guntur 9 warna di dalamnya. Kemudian, ia menyerap guntur 9 warna ini ke atas pedang. Bab 2279. Nyanyian Abadi Guntur. Dengan mata telanjang, banyak kilatan petir berkumpul di pedang abadi guntur, dan semuanya adalah kilatan petir 9 warna. Akhirnya, kilatan petir tersebut berkumpul menjadi tulisan jimat kecil seukuran titik. Berkumpul di atas pedang dan membuat kekuatan pedang abadi guntur semakin kuat. Bahkan, King Feng punya firasat bahwa pedang abadi guntur, larik abadi 9 guntur, dan nyanyian abadi guntur semuanya memiliki hubungan khusus. Namun, Dewa Guntur telah membagi semuanya sebelum kematiannya, dan tidak meninggalkan apapun untuk generasi mendatang. Jenderal Abadi Petarung Langit merupakan jenderal abadi teratas di bawah Dewa Petir, tetapi dia tidak familiar dengan teknik-teknik yang dilatih Dewa Petir. Jenderal Abadi Petarung Langit juga tahu bahwa semua itu hanyalah hal-hal yang dangkal. Misalnya, pedang abadi petir di hadapannya dapat menyerap petir 9 warna dari susunan abadi petir 9, dan Jenderal Abadi Petarung Langit sama sekali tidak mengetahui hal ini. Pedang abadi guntur milik King Feng menebas ke arah 9 guntur abadi tanpa henti, menyerap semua baut petir 9 warna ke dalam pedang, dan skrip jimat guntur muncul di permukaan pedang abadi guntur tanpa henti. Kumpulan petir 9 warna membentuk aksara jimat ini. Ada lebih dari puluhan ribu sinar, tetapi aksara jimat guntur ini semuanya sangat kecil, seperti jarum yang ditumpuk rapat. King Feng jelas bisa merasakan pedang abadi guntur di tangannya semakin kuat. Ia bahkan merasa jika ia menebas sekali, ia bisa dengan mudah membunuh kekuatan setengah abadi. Sebagian besar petir 9 warna di dalam arai abadi 9 guntur telah diserap oleh pedang abadi guntur, hanya tersisa sedikit. Bagian ini tidak lagi menjadi ancaman bagi King Feng. Kaki kanan King Feng melangkah maju dan tiba-tiba melangkah ke dalam barisan. Mata King Feng berputar-putar, dan mulai mencari dengan saksama kelemahan Nine Thunder Immortal Arai. Banyak petir 9 warna hilang dari 9 guntur abadi, dan King Feng dapat dengan jelas mencari jejak petir 9 warna ini. Setelah beberapa kali melihat, barulah King Feng menyadari bahwa bendera 9 naga kedua di sudut tenggara, bendera 9 naga kelima di sudut barat laut, dan bendera 9 naga ke-9 di utara sudah sangat lemah. Sekarang, bendera itu sedikit tidak stabil. Secercah cahaya terang muncul di mata King Feng, saat ia tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada 3 titik terlemah guntur ini. Tak lama kemudian, King Feng mengayunkan pedang abadi gunturnya, seraya ia menebas ke arah 3 titik tersebut. Cahaya pedang 9 warna melesat keluar dari dalam pedang abadi guntur, alih-alih 5 warna. 9 warna itu jelas lebih kuat, dan tepat saat kemunculannya, tiba-tiba menghancurkan kehampaan. Bentrok, bentrok, bentrok. Setelah 3 putaran suara keras, sebuah retakan muncul di 3 posisi arai abadi 9 guntur. Retakan itu tiba-tiba meledak, lalu menghancurkan seluruh arai abadi 9 guntur menjadi titik-titik yang tak terhitung jumlahnya, lalu menghilang. Setelah 9 guntur abadi retak, seseorang dapat melihat kitab mantra di tengah area di hadapannya. Kitab sutra ini berukuran 20 cm dan sehalus batu giok. Seluruhnya terbuat dari batu giok abadi, dan terdapat 3 kata besar, Thunder Immortal Chain, terpahat di atasnya. Tangan kanan King Feng terulur, dan tiba-tiba membentuk aliran daya hisap yang menyedot mantra abadi petir ke tangannya. Tepat saat pertama kali melihat nyanyian abadi guntur, sekilas perasaan familiar muncul di matanya. Ini adalah koneksi yang ia bentuk dengan kekuatan guntur internalnya. Tangan kirinya memegang buku itu, lalu tangan kanannya membukanya sedikit, dan membukanya. Ringkasan nyanyian abadi guntur muncul di matanya. Pada nyanyian abadi guntur, tertulis, kelahiran yang kacau terbagi menjadi langit dan bumi, dengan matahari, bulan, bintang, angin, hujan, dan guntur. Guntur lahir dari kekacauan dan telah berkelana ke seluruh alam. Guntur mengendalikan hukuman, dan semua dosa yang ada. Mantra abadi guntur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. Setelah dilatih, seseorang dapat dengan mudah mengaktifkan petir 9 warna. Ia bagaikan sumber guntur dan dapat melepaskan petir. Kekuatannya luar biasa, mampu mengalahkan semua iblis, setan, dan makhluk halus. Tanpa ragu sedikit pun, King Feng langsung berlutut di tanah dan mulai melatih bagian atas dari Thunder Immortal Chain. Bagian atas berbicara tentang petir 9 warna yang diserap dari hukum universal. Petir ini memurnikan tubuh, kulit, dan melalui organ-organ serta inti suci,
memungkinkan tubuh untuk menahan petir 9 warna. Kemudian, petir 9 warna akan dilepaskan dari tubuhnya. Ini adalah kemajuan yang lengkap dan merupakan langkah paling dasar. Bagian tengah telah membahas aktivitas mendalam hukum Guntur. Bagian bawah membahas pemahaman Dao Surgawi Guntur. Bagian ini telah membahas lapisan-lapisan Dao Surgawi, dan membutuhkan pelatihan para dewa, sehingga King Feng belum dapat mencapainya. Pelatihan yang dilakukan oleh King Feng hanyalah tingkat bijak yang sempurna, dan masih agak jauh dari tingkat keabadian, tetapi bagian atas dari Thunder Immortal Chain sudah cukup memadai. Di sana, dengan kedua tangan sedikit terkatup, ia berlutut dan mengucapkan mantra. Mantra itu adalah mantra petir. Dada King Feng sedikit mengembang seperti letusan gunung berapi, sambil melayang-layang tanpa henti. Pada saat yang sama, semua petir 9 warna berkumpul menuju tubuh King Feng. 9 petir berwarna ini membentuk sinar lengkung listrik dan tulisan jimat yang mengalir di sepanjang pori-pori dan kulit King Feng, lalu memasuki otot, tulang, organ, dan akhirnya ke inti sucinya. Kilatan petir 9 warna berkumpul di sekitar inti sucinya tanpa henti, menyerap dan berputar, lalu akhirnya retak saat berubah. Inti suci milik King Feng sebelumnya hanya memiliki 5 sinar jejak, warnanya ungu, tetapi sekarang ada beberapa warna lagi, dan sekarang menjadi 9 warna. Sekilas terlihat keterkejutan di mata King Feng, dia tidak pernah menyangka bahwa inti suci miliknya akan berubah setelah dia menyerap beberapa petir 9 warna. King Feng jelas tahu bahwa inti suci setengah abadi ini memiliki 7 warna, tetapi inti suci miliknya memiliki 9 warna, yang berarti bahwa inti suci miliknya akan jauh lebih kuat daripada setengah abadi tersebut di masa mendatang. King Feng memahaminya dengan sangat cepat, dan tak lama kemudian, ia telah memahami setengah dari bagian atas nyanyian abadi Guntur. Ia terus berlutut di sana, dan menjepit nyanyian Guntur untuk melanjutkan latihan. Dia harus menyelesaikan semua pelatihan bagian atas, sehingga dia bisa melepaskan petir 9 warna. Saat King Feng terus berlatih mantra abadi Guntur, perubahan terjadi di bagian tengah istana. Tian Xingming baru saja bertarung dengan tetua batu langit, namun tiba-tiba Tian Xing berhenti, sinar cahaya dingin muncul di matanya, karena ia melihat bahwa King Feng dan darah abadi telah menghilang. Tetua batu langit juga berhenti bertarung, karena ia juga menyadari masalahnya. Mereka mulai bertarung satu sama lain, karena King Feng telah mengeluarkan orb perekam. Sekarang, King Feng, sebagai kelompok utama, telah menghilang, jadi mereka merasa ada yang aneh tentang ini. Tian Xingming menatap tetua batu langit sekali, dan berkata, "Tetua batu langit, bukankah seharusnya kau memikirkan mengapa saintes bulan cerah membunuh putra saintes gravitasi? Bukankah terlalu agresif untuk ingin membunuh saintes bulan cerah, hanya karena orb perekam?" Tetua batu langit berkata dengan lantang, "Tian Xingming, biarkan saintes bulan cerah yang bicara, mengapa dia membunuh putra sains gravitasi?" Bab 2280. Petir 9 warna. Tian Xingming menatap sang suci bulan cerah dan berkata, "Ceritakan padaku semua tentang situasimu, jangan lewatkan apapun." Wajah sang santa bulan cerah memucat. Ia tahu hidupnya bergantung pada hubungan ini, dan harus menjelaskan semua yang ia ketahui. Wanita suci bulan cerah berkata, "Senior batu langit, aku tidak ingin membunuh putra suci gravitasi, itu karena King Feng telah melukai kita semua dengan parah, dan kita telah kehilangan semua kemampuan bertarung kita. Dia bahkan mengancamku bahwa jika aku tidak membunuh putra suci gravitasi, dia akan membunuhku. Aku diancam." Oh benar, saintes 3 warna bisa membuktikan apa yang kukatakan. Saintes 3 warna juga telah membunuh putra suci Frost karena ancaman dari King Feng. Itu bukan niat kita yang sebenarnya. Ditambah lagi, kekuatan putra suci gravitasi dan putra suci es semuanya telah dijebak oleh King Feng saat itu, kalau tidak, kalian harus tahu bahwa kita tidak akan bisa membunuh mereka berdua dengan kekuatan kita sebagai 2 wanita. Saintes 3 warna juga buru-buru berkata keras ke arah lain, "Senior Plum Blossom, Senior Skyrock, saintes bulan cerah benar. Dia dan aku sama-sama diancam oleh King Feng. King Feng itu orang yang licik dan tercela, dia ingin melukai kita berdua, kalau sekarang kalian bertarung, kalian akan terluka di kedua sisi, itu hanya akan menguntungkannya." Semua orang melihat, dia jelas bersembunyi, tapi ketika saatnya tiba dia akan tiba-tiba muncul, dan membunuh kita semua. Atas penjelasan rembulan cerah dan saintes 3 warna, Tian Xingming, tetua batu langit, nenek bunga plum, dan Yibing Han kini mengetahui dengan jelas apa yang telah terjadi. Tentu saja, tetua batu langit dan Yibing Han masih membenci sang bulan cerah dan sang santa 3 warna, karena pengikut mereka, gravitasi dan putra suci embun beku, keduanya dibunuh olehnya. Akan tetapi, tetua batu langit, nenek bunga plum, Yibing Han, dan Tian Xingming semuanya telah berhenti bertarung, karena mereka jelas tahu bahwa musuh terbesar mereka adalah King Feng. Itu karena King Feng telah memulai konflik antara para putra suci, para santo wanita, para guru dan tetua sekte.
Nenek Plum Blossom sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba berkata, "Oh tidak, mungkinkah King Feng ada di sana untuk mendapatkan warisan Istana Abadi Guntur? Kita masih bertarung di sini, jika dia mendapatkan esensi dan harta karun peninggalan Dewa Guntur, dia akan mampu mengendalikan seluruh Istana Abadi Guntur. Saat itu, tak seorang pun dari kita akan bisa mengalahkannya." Setelah mendengar Nenek Plum Blossom, Tian Xingming, Tetua Batu Langit, Yi Binghan, Putra Suci Api Hitam, dan yang lainnya, wajah mereka berubah drastis. Saat ini, mereka semua benar-benar merasa takut. Meskipun mereka baru saja menyerang Istana Abadi Guntur, itu hanya karena tidak ada penguasa di Istana Abadi Guntur ini, dan tidak ada satupun susunan dan guntur di dalamnya yang terkendali. Dewa Petir telah meninggal sejuta tahun yang lalu. Jika Dewa Petir masih hidup, mereka tidak akan berani masuk ke sini meskipun mereka memiliki keberanian 100 kali lipat dari sekarang. Namun begitu King Feng memperoleh warisan Dewa Petir, dia akan mampu memperoleh sebagian teknik Dewa Petir dan akan mampu mengendalikan seluruh Istana Dewa Petir. Tian Xingming segera mengambil keputusan, dan berkata, "Tidak ada dari kita yang ingin bertarung lagi, kita semua ingin mencari King Feng. Setelah ditemukan, kita harus membunuhnya, lalu kita akan mencari harta dan teknik Dharma di dalam Istana Abadi Guntur. Kita akan membicarakan dendam pribadi kita nanti." Semua master dan tetua sekte di sekitarnya mengangguk, dan menyetujui saran Tian Xing. Lagi pula, mereka selalu menjadi ketua sekte dan tetua sekte suci universal, dan saling mengenal. Lagi pula, hubungan mereka cukup baik, tetapi mereka mulai bertengkar hanya karena gangguan dari King Feng sebelumnya. Sekarang, semua orang telah menyadari bahwa King Feng telah meminjam pisau mereka untuk membunuh, dan mengadu domba semua orang, sementara dia sendiri yang diuntungkan. Luas Istana Abadi Guntur sangat besar, tetapi kelompok Tian Xingming sebagian besar adalah kekuatan setengah abadi, sementara sisanya adalah orang suci yang sempurna. Mereka bergerak sangat cepat, dan tak lama kemudian, seseorang telah menemukan Istana Susunan Abadi. Sein Api Hitam dan Yi Fan Feng awalnya menemukan Istana Arai Abadi, dan King Feng telah membunuh murid-murid mereka, putra Sein Api Langit dan Angin Hitam. Hati mereka dipenuhi kebencian terhadap King Feng. Mereka melihat Dewa Darah dan Jenderal Dewa Pejuang Langit di depan Istana Susunan Dewa terlebih dahulu, dan setelah itu, mereka bergegas mengirimkan tanda agar Tian Xingming dan yang lainnya mendekat. Wajah Jenderal Pejuang Langit sedikit berubah, saat dia berkata, "Oh tidak, kami telah ditemukan, saya tidak tahu apakah King Feng telah memperoleh warisan Dewa Petir." Tepat saat suara Dewa Petarung Langit mereda, King Feng mendorong pintu dari dalam, lalu keluar. Jenderal Petarung Langit merasa lega ketika melihat King Feng keluar, dan dia bertanya dengan ekspresi khawatir, "Si kecil, apakah kamu sudah memperoleh teknik pedang warisan Dewa Petir?" King Feng mengangguk dan berkata, "Senior, jangan khawatir, aku sudah memperoleh Thunder Immortal Chen." Petik 2. Jenderal Abadi Pejuang Langit mengangguk, dan berkata dengan gembira, "Bagus, kita sekarang telah ditemukan oleh para master dan tetua sekte itu, tidak akan lama lagi mereka akan mengepung tempat ini, saat itu, kita harus menghadapi semua serangan mereka." Sang Jenderal Abadi Petarung Langit tergesa-gesa karena alasan yang tepat, yakni karena ia tidak dapat lagi menahan energi jahat dalam dirinya. Dengan mata telanjang, terlihat jelas bahwa energi iblis hitam di dalam dada Jenderal Abadi Pejuang Langit terus berputar, dan telah menggerogoti 2 lubang besar di perut bagian bawah. Kini, energi itu telah berubah menjadi 4 lubang besar. Teriakan mengerikan terdengar dari dalam lubang, seakan-akan ada hantu ganas yang mencabik-cabik tubuh Jenderal Abadi Pejuang Langit. Kilatan keterkejutan muncul di mata King Feng. Ia tahu bahwa Jenderal Abadi Pejuang Langit tidak bisa lagi melepaskan kekuatan aslinya, jadi ia agak khawatir tentang dirinya sendiri. King Feng berkata, "Senior, bisakah aku membantumu mengusir energi jahat di dalam dirimu?" Jenderal Abadi Pejuang Langit berkata, "Waktunya sudah habis, orang-orang itu akan segera datang. Misimu adalah mengalahkan mereka. Jika memungkinkan, bunuh mereka semua. Aku tidak tahu apakah kau sudah menyerap petir 9 warna, hanya setelah kau menyerap petir 9 warna, kau bisa benar-benar mendapatkan warisan Dewa Petir." King Feng mengangguk dan berkata, "Senior, jangan khawatir. Aku sudah menyerap petir 9 warna dan mengubahnya menjadi energi fisikku sendiri. Aku juga bisa melepaskannya, bahkan jika para master dan tetua sekte itu ada di sini, aku masih punya kekuatan untuk bertarung." Petik 2. King Feng berbalik menatap Dewa Darah, lalu berkata, "Kau bertugas melindungi Jenderal Dewa Langit, Saintes Linglong, dan Sein Laut Darah. Jangan biarkan mereka terluka, aku akan mengurus orang-orang ini." Petik 2. Sekilas kekhawatiran muncul di mata Blood Immortal, dan ia berkata, "Tuan, Anda sendirian melawan puluhan ribu master dan tetua sekte. Mereka semua adalah kekuatan setengah abadi dan orang suci yang sempurna. Apakah Anda yakin?" Semenjak Blood Immortal menjadi pelayan King Feng,
takdirnya terjalin erat dengan King Feng, jadi wajar saja kalau dia peduli pada King Feng. King Feng menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan penuh percaya diri, Blood Immortal, percayalah padaku, jangan khawatir. Mereka bukan lawanku. Petik 2. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.